Selanjutnya ada menambahkan grafik dan diagram. Google Slide menyediakan banyak jenis grafik dan diagram yang dapat ditambahkan ke slide. Klik pada menu masukkan di toolbar atau insert ya, dan pilih jenis grafik atau diagram yang ingin ditambahkan. Selain itu, dapat mengisi data dalam tabel atau grafik dan menyesuaikan warna atau tampilan grafik sesuai dengan kebutuhan presentasi. Selanjutnya ada langkah menambahkan grafik dan diagram. Buka dokumen Google Slide yang ingin kita tambahkan grafik. Yang kedua, pada slide yang ingin kita tambahkan grafik, klik tombol insert pada toolbar dan pilih grafik. Yang ketiga, pilih opsi From Sheet di bagian atas jendela pop-up dan pilih lembar kerja yang berisi grafik yang ingin kita tambahkan. Pilih grafik yang ingin kita tambahkan pada slide dan klik tombol import untuk menambahkan grafik ke dalam slide. Yang kelima, kita dapat memodifikasi tampilan grafik dengan memilih opsi Chart Editor yang ada di bagian atas grafik. Pada opsi ini, kita dapat mengatur jenis garis atau warna, label sumbu, dan informasi lainnya yang terkait dengan grafik. Jangan lupa untuk menyimpan perubahan setelah kita selesai menambahkan grafik ya. Selanjutnya ada memformat latar belakang. Untuk memformat latar belakang slide, klik pada menu latar belakang di toolbar atas dan pilih jenis latar belakang yang diinginkan. Selain itu juga dapat memilih warna solid, gambar, atau gradien untuk latar belakang slide. Nah, cara memformat background ya. Yang pertama, klik kanan area slide yang kosong, kemudian akan muncul beberapa opsi dan kita dapat memilih ubah background. Atau kita juga dapat mengubahnya secara langsung melalui menu slide dan pilih ubah background. Yang kedua, akan muncul tampilan background ya setelah itu ya. Kita dapat memilih warna dari menu drop down. Warna background dapat disesuaikan dengan tema yang kita angkat dalam presentasi nantinya. Kita juga dapat menjadikan gambar sebagai background. Caranya, pilih gambar untuk memilih gambar latar belakang. Maka akan muncul sisipkan gambar latar atau gambar background ya. Ya, upload atau unggah gambar ya, upload dari komputer, kamera, perangkat, atau Google Drive, Google Photos, atau melalui pencarian gambar Google dengan mencantumkannya di URL gambar atau linknya. Yang keenam, ada background dalam slide tersebut juga dapat dijadikan bagian dari tema dengan memilih opsi tambahkan ke tema. Selanjutnya ada menambahkan transisi dan animasi. Transisi slide dan animasi objek dapat membuat presentasi menjadi menarik, meningkatkan kualitas presentasi, dan memastikan pesan kita disampaikan dengan jelas dan efektif kepada audiens. Selanjutnya, langkah-langkah menambahkan transisi dan animasi. Pilih objek pada slide, buka menu sisipkan, lalu pilih animasi. Kemudian di kanan slide akan muncul tampilan gerakan, yaitu berupa transisi slide dan animasi objek. Sebagai alternatif, kita juga bisa langsung membuka menu slide dan pilih transisi. Panel gerakan akan terbuka untuk menampilkan opsi untuk transisi slide dan animasi objek. Sementara untuk menambahkan sedikit transisi, kita dapat memilih jenis transisi yang kita inginkan. Misalnya kita memilih opsi transisi slide dari kanan ya, jika ingin menerapkan transisi tersebut pada semua slide, pilih terapkan ke semua slide. Kemudian apabila kita juga dapat mengatur kecepatannya dari lambat, sedang hingga cepat. Setelah mengatur semua itu, maka kita dapat mencoba memutar presentasi dengan mengklik putar dan memberhentikannya dengan stop. Setelah transisi, kita beralih ke selanjutnya, yaitu animasi. Untuk menambahkan animasi objek, pilih satu atau beberapa objek pada slide. Lalu kita menambahkan animasi dengan memilih salah satu animasi. Misalnya, kita mungkin ingin icon memudar atau fading ke dalam slide. Kemudian pilih kapan animasi objek akan terjadi. Kita dapat menentukan opsi ketika diklik setelah yang sebelumnya atau dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita juga dapat memilih jenis animasi lainnya dan mengatur kecepatan animasi. Jadi setiap objek pada slide dapat memilih animasinya sendiri. Ketika kita menekan putar, maka animasi akan menjadi sesuai urutan yang ditampilkan di panel gerak dari atas ke bawah. Jadi kesimpulannya, Google Slides menyediakan berbagai alat pemformatan termasuk font, font tool, paragraph tool, background tool, shape and line tool, animation tool, transition tools dan theme atau tema. Selain itu, Google Slides juga memungkinkan pengguna untuk mengelola tata letak slides dengan cara memilih tata letak yang tepat, membuat tata letak khusus, mengedit tata letak slide, dan menerapkan tata letak pada seluruh slide.